Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Sari, NIM 18141 kelas SI 5G. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Enterprise Arsitektur yang berjudul Pemodelan Sistem Informasi Akademik pada SMA Nurul Imam Palembang dengan Sakman Framework. Perspektif perencanaan tujuan atau cakupan. 1. Pada data, pada fungsi, pada jaringan, pada orang, pada waktu, pada motivasi. Perspektif pemilik bisnis, model bisnis. 1. Pada data, mendefinisikan model enterprise dengan memaparkan kebutuhan pemilik terhadap data. 2. Pada fungsi, mendefinisikan model enterprise dengan memaparkan proses bisnis yang mencakup dekomposisi dan ketergantungan antara aktivitas bisnis. 3. Pada jaringan, mendefinisikan arsitektur jaringan logis yang terdiri dari model sistem jaringan dan arsitektur sistem distribusi. 4. Pada orang, mendefinisikan model enterprise dengan memaparkan model diagram organisasi. 5. Pada waktu. 6. Pada motivasi. 7. Mendefinisikan model enterprise dengan memaparkan rencana. Perspektif arsitek sistem model. Pada data, kolom model sistem atau sistem model mendefinisikan model sistem bagi data dengan mengidentifikasi model dan data logis. Pada fungsi, kolom model sistem atau sistem model mendefinisikan model sistem fungsi dengan mengidentifikasi rancangan proses logis, model proses sistem, dan proses sistem informasi yang diperlakukan pada jaringan, pada orang, pada waktu, pada motivasi. Perspektif Bluder teknologi model. Pada data, mendefinisikan model teknologi dengan menyusun model data fisik. Pada fungsi, pada jaringan, pada orang, pada waktu, pada kolom motivasi. Menjelaskan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan desainer, yaitu 1. Bahasan pemrograman yang akan digunakan bersifat open sehingga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Apapun bahasan pemrograman, yaitu PHP dan HTML. Database yang digunakan adalah MySQL. Tampilan menggunakan web. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian penulisan yang dilakukan pada SMA Nurul Imam serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan dokumen yang mendefinisikan organisasi secara lengkap merupakan hal yang bermanfaat. Penulis memberikan saran kepada pengembang selanjutnya untuk menerapkan hal yang sama. Akan lebih baiknya apabila setiap dinas terkait memahami manfaat dari enterprise arsitektur agar organisasi dapat terdefinisi dengan mantap dan data bisa terseralisasi. Demikian makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.